Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E20192084. Saya di sini akan mereview kembali materi dari mata kuliah Ekonomi Makro, dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI, yaitu tentang Bank Sentral. Yang pertama adalah pengertian Bank Sentral. Bank sentral adalah suatu instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan yang mengatur atau menciptakan aktivitas ekonomi yang lancar dan stabil. Jadi di sini pengertian bank sentral memiliki dua kata kunci. Yang pertama adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Maksudnya di sini baik kebijakan berupa yang mengatur laju inflasi, bagaimana inflasi agar inflasi tersebut bisa diminimalisir atau beredarnya mata uang dan lain-lain. Kemudian kata kunci yang kedua adalah untuk menciptakan atau melahirkan aktivitas ekonomi yang lancar dan stabil. Jadi di sini bank sentral memiliki pengertian untuk mengatur segala aktivitas ekonomi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar dan stabil, baik dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga. Yang kedua adalah tujuan dari bank sentral. Tujuan dari bank sentral di sini adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Jadi tujuan utama dari bank sentral di sini adalah untuk menjaga atau menciptakan kestabilan nilai mata uang dengan cara mengurangi laju inflasi yang terjadi terhadap kegiatan ekonomi. Karena inflasi di sini berperan atau memiliki dampak yang sangat negatif bagi kegiatan ekonomi. Dengan terjadinya inflasi, maka kegiatan ekonomi akan menjadi berkurang karena barang-barang terlalu mahal sehingga produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang. Ketika tidak mampu memproduksi suatu barang, maka barang akan sulit dijangkau oleh masyarakat. Dengan seperti itu, aktivitas ekonomi tidak akan stabil. Maka di sini perlulah bank sentral untuk mengatur kestabilan ekonomi. Dalam mengatur kestabilan nilai mata uang di sini disebut dengan tujuan dari bank sentral. Yang ketiga adalah tentang tugas bank sentral. Tugas bank sentral di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tugas bank sentral terhadap pemerintah. Yang kedua, tugas bank sentral terhadap perbankan. Yang pertama adalah tugas bank sentral terhadap pemerintah. Ada beberapa tugas dari bank sentral terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Artinya, bank sentral di sini menyiapkan uang yang akan dibutuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengeluaran. Yang kedua adalah mengatur kas pemerintah. Bank sentral di sini mengatur berapa banyak uang yang harus dimiliki oleh pemerintah agar pemerintah dapat melakukan tugasnya dalam melakukan pengeluaran. Tugas di sini adalah tugas yang ditanggung oleh bank sentral terhadap pemerintah. Yang ketiga adalah membantu proses lelang dan menjual surat berharga negara. Jadi bank sentral di sini memiliki wewenang atau tugas untuk mengatur atau menjual surat berharga negara. Misalnya melelang surat berharga negara untuk obligasi untuk pembangunan atau membangun badan usaha milik pemerintah. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi tugas penting bank sentral di sini adalah melakukan pengedaran uang kepada masyarakat guna untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bank sentral di sini melakukan pengedaran uang terhadap bank-bank negara, baik bank-bank negara maupun swasta seperti BRI, BNI, BCA, dan lain-lain. Ataupun di sini bank sentral melakukan pengedaran uang kepada bank-bank rakyat seperti Jatim dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tugas dari bank sentral adalah
mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Jadi bank sentral di sini dipercaya atau ditugaskan untuk melakukan percetakan uang. Ketika ada suatu lembaga mencetak uang, maka uang tersebut dipastikan adalah uang palsu. Karena di sini salah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencetak uang adalah bank sentral. Jadi ketika ada lembaga lain yang mengaku sebagai lembaga yang memiliki percetakan uang dan mengeluarkan uang, itu adalah palsu. Kemudian yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Jadi tidak ada lembaga lain yang memiliki hak untuk mencetak uang kecuali bank sentral. Jadi percetakan uang di sini adalah salah satu tugas dari utama bank sentral yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, yaitu mencetak uang. Yang selanjutnya adalah tugas bank sentral terhadap perbankan. Ada beberapa tugas bank sentral selain pemerintah, yaitu kepada perbankan. Yang pertama adalah menentukan suku bunga. Bank sentral berhak dalam menentukan suku bunga setiap perbankan. Bank sentral menentukan naik tidaknya suku bunga. Misalnya, laju inflasi terlalu tinggi, maka bank sentral menurunkan suku bunga terhadap perbankan, begitupun sebaliknya agar kegiatan ekonomi terus stabil. Kemudian yang kedua adalah bank sentral sebagai banker. Bank sentral di sini adalah sebagai kepala dari bank-bank yang lain. Jadi, seperti bank swasta ataupun negeri seperti BCA, BRI, BNI, Jatim, dan lain-lain itu berada di bawah naungan bank sentral. Jadi bank sentral di sini merupakan bank yang utama, bank yang melindungi bank-bank yang lainnya yang ada di sekitar masyarakat kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengembangan kredit yang sehat. Maksudnya adalah di sini bagaimana caranya uang tersalurkan kepada masyarakat. Jadi bank sentral di sini melakukan tindakan bagaimana uang tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan lancar kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, melakukan pembinaan kepada bank yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa bank sentral di sini merupakan bank yang utama atau kepala bank dari bank-bank yang lain. Jadi sudah tugasnya bank sentral di sini melakukan pembinaan terhadap bank yang berada di bawah naungannya agar bank tersebut berjalan dengan lancar. Misalkan melakukan pengaturan, pengontrolan, melakukan pembinaan terhadap manajemen, keuangan, cara perkreditan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pembinaan, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan, serta lalu lintas pembayaran. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah melakukan support atau mendorong masyarakat agar melakukan kegiatan yang produktif. Jadi bank sentral di sini memotivasi masyarakat agar masyarakat melakukan kegiatan yang produktif. Misalnya, masyarakat mulai berwirausaha dengan cara bank sentral meminjamkan sebagian uang kepada masyarakat untuk mereka jadikan modal. Jadi pinjaman di sini sangat penting bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Jadi sudah semestinya tujuan dari bank sentral ini memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat agar masyarakat dalam berekonomi lebih produktif. Artinya tidak selalu mengonsumsi barang, tetapi masyarakat lebih menciptakan suatu barang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kewenangan dari bank sentral. Ada beberapa kewenangan yang dilakukan oleh bank sentral, di antaranya yang pertama adalah melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter di sini bisa dilakukan dengan cara operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Jadi, menentukan target moneter
bagaimana moneter uang di masyarakat itu. Apa bank sentral ini harus mengurangi atau menambah beredarnya mata uang? Agar pemikiran di sini perlu, karena jika terjadi perluasan penyebaran uang yang berlebihan, maka akan terjadi inflasi. Jika inflasi terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat, karena masyarakat tidak akan mampu memproduksi barang-barang yang ada, dikarenakan ketika sudah inflasi, barang tersebut akan mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Keuangan di sini yang dimaksud adalah penerapan kebijakan diskonto. Yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum. Yang ketiga, pengontrolan pembiayaan dan kredit. Demikian review materi tentang Bank Sentral mata kuliah Ekonomi Makro Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.